Kedatangan puluhan personil polisi di Pulau Pari 20 November 2017 lalu itu sebenarnya hanya ingin memasang papan penyegelan dan pengawasan terhadap sebidang tanah yang sedang bersengketa di pengadilan. Polisi mengklaim hanya menjalankan putusan pengadilan. Kami melakukan pemasangan pelang dalam rangka proses penyidikan ya, di mana pada sekitar 10 bulan yang lalu, yaitu tepatnya Februari, Polres Kepulauan Seribu Satreskrim menerima laporan dari masyarakat, pelapor pemilik tanah yang bernama Bapak Pintarso. Kemudian yang dilaporkan adalah salah satu warga di Pulau Pari yang bernama Sulaiman alias Katur. Ada berapa bangunan yang diproses, Pak? Satu aja atau ada lagi? Di situ kalau kita lihat luas di sertifikat itu kan 3.900, hampir 4.000 meter. Cuman yang dibangun oleh tersangka ini sekitar 400 meter. Objek yang kita pasang pelang itu kan sudah ada izin penetapan dari pengadilan ya, supaya objek tersebut nantinya tidak rusak dan sebagainya, tentunya di status quo. Ini diawasi oleh penyidik. Kasus yang membelit Sulaiman alias Katur, warga Pulau Pari itu terjadi setelah PT Bumi Pari Asri menuding tanah yang dikelola Sulaiman adalah milik perusahaan. Padahal selama ini, Sulaiman hanya sebagai warga yang bertugas mengelola lahan itu. Belakangan PT Bumi Pari Asri melaporkan Sulaiman ke polisi. Ujungnya, Sulaiman pun menjadi tersangka penyerobotan lahan. Kasus Sulaiman itu rupanya juga terjadi pada beberapa warga Pulau Pari lainnya. Salah satunya Edi Priyadi. Edi bahkan sempat dipenjara 4 bulan karena dituduh menyerobot lahan milik PT Bumi Pari Asri. Bagi warga Pulau Pari, kasus yang menimpa Sulaiman dan Edi Priyadi adalah salah alamat. Ada dugaan kriminalisasi terhadap warga Pulau Pari. Surdin yang punya homestay ini. Terus Surdin ini dipercayain lah sama Leman. Leman itu kalau saya sih pesuruh. Nah dari situ dia persoalan tuh, dari Leman itu menyerobot lahan lah apa. Dari situ mulai ini. Perusahaan punya sertifikat tahun 2015. Iya. Pak Surdin ngebangun ini tahun 2012. Iya. Itu siapa yang benar, Pak? Yang benar Surdin. Surdin, hak dia itu. Hak dia. Iya. Dia beli dari siapa? Sama saya. Beli sama Bapak? Iya. Oke. Ahli waris mat lebarnya. Tahun 2012. 2012. Iya, 11-12 lah. Iya, belinya. Perusahaan ini menggunakan pola-pola kriminalisasi, menggunakan hukum pidana terhadap warga yang menentang terhadap klaim perusahaan yang menyatakan mereka memiliki lahan di atas Pulau Pari. Dari 6 orang yang sudah menghadapi proses pidana, 6 orang ini adalah orang-orang tokoh-tokoh yang memang menjadi kunci atau juru bicara penolakan kehadiran PT Bumi Pari di Pulau Pari. Satu. Yang kedua, keterlibatan dari aparat. Kita melihat ada keterlibatan polisi, keterlibatan aparat pemerintah Kepulauan Seribu, lurah, dan camat. Nah, penggunaan aparat-aparat ini menjadi salah satu tolak ukur juga bahwa telah dilakukan upaya sistematis yang dilakukan oleh PT Bumi Pari untuk menguasai. Sejak 3 tahun lalu, warga di Pulau Pari, Kepulauan Seribu terlibat sengketa dengan perusahaan PT Bumi Pari Asri. Perusahaan konsorsium itu akan membangun bisnis pariwisata dengan menguasai 90% lahan di Pulau Pari. Tentunya kami memiliki legal standing daripada tanah itu ya. Tanah tersebut dimiliki atas nama pelapor ya.
atas nama pelapor. Kemudian kami juga memiliki bukti bahwa tersangka membangun rumah tersebut disewakan sebagai homestay. Kami juga dapat kwitansi dari beberapa wisatawan yang menginap, ada kwitansinya. Ya, kita sekarang sedang mengajukan pembuatan hotel ya, mungkin nanti juga akan dibuat semacam bangunan-bangunan lain lah.